keroncong rekaman paling tua tahun 1927. Kita dengarkan vokalisnya nanti. Ini keroncong pada tahun 1927. Moresco. Menjadi sebuah ensemble gitar, permainannya permainan gitar. Kita dengarkan Marisa menyanyikan lagu yang didedikasikan untuk ibu kota Portugal, yaitu Lisbon, Lisboa. Karena nama Lisboa itulah dulu namanya Maria Lisboa, jadi nama ibu kota dari Portugal. Marisa menyanyikan sebuah lagu Maria Lisboa. Kita dengarkan ensemble gitarnya, tidak ada lagi ukulele. Jadi saya ingin simpulkan gimana kurang lebih prospek keroncong sesuai dengan tema saya mengenai belajar dari sejarah. Dan di sini ada lima fakta yang ingin saya kumpulkan tentang prospek keroncong. Pertama, bahwa sudah terkunci berabad-abad dan tidak pernah punah. Kedua, keroncong memiliki keunikan latar belakang sejarahnya yang fenomenal. Jadi kalau boleh dikatakan waktu zaman Hindia Belanda itu lagu populer ya cuma keroncong, tidak ada yang lain. Mau pilih mau lagu klasik barat atau mau lagu gamelan kromong atau mau keroncong, lagu populernya ya keroncong, tidak ada yang lain. Ketika pada tahun 50-an di Amerika muncul rock, nah itu masalahnya lain lagi. Rock itu kemudian melanda sampai ke Indonesia, keroncong tidak disenangi oleh anak muda, karena anak muda lebih disenangi rock. Pada petikan pizzicatonya dari bass atau cello. Karena anak muda itu lebih senang menghasilkan drum, rock. Jadi ini tantangan, tapi tetap. Yang ketiga, bahwa keroncong memiliki segmen masyarakat pendukungnya yang egaliter. Dia aktif, nah ini yang penting. Karena dia adaptif terhadap semua budaya lokal. Di mana-mana dia bisa beradaptasi keroncong. Dia tidak mungkin akan punah. Dan terakhir, bahwa potensi keroncong sebagai musik industri, art by acculturation, ya, bukan lagi art by destination, atau melalui peranan media massa, keroncong juga bisa menjadi seni wisata, ya, art cerah. Ya. Nah, ini mungkin ada informasi penting. Dulu itu kalau ibadah gereja tubuh itu diiringi dengan keroncong. Tapi setelah kemudian merdeka, gereja tubuh kemudian dikoordinasi oleh Organisasi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB). Maka GPIB itu punya aturan, ibadah gereja tidak boleh diiringi selain organ. Maka keroncong kemudian
dilarang. Nah, tapi ternyata sekarang justru gereja sekarang merangkul keroncong. Kenapa? Karena tahun 2011 ya, yang Muger, Yayasan Musik Gerejawi itu mengadakan festival keroncong gerejawi. Pasti musiknya keroncong, cuma syairnya ya syair gerejawi ya. Jadi ini salah satu kebijakan inkulturasi ya. Kalau Katolik mengatakan inkulturasi, tapi kalau Protestan istilahnya kontekstualisasi ya. Mereka nggak mau, walaupun tujuannya sampai istilahnya berbeda-beda. Jadi keroncong sudah masuk gereja. Kemudian di sini ada 5 buku saya nggak tahu mau kasih siapa. Nanti kita lihat. Ini adalah hasil penelitian saya tentang keroncong. Jadi apa yang saya katakan di sini itu ada semua di buku ini. Nah, ini adalah publikasi saya secara internasional. Jadi ada di jurnal ASEAN Research in Art and Design. Lalu juga bisa dibuka di www.cavaquinhos Portugal PT ya. Cuma beda. Nah, dari hari ini Keroncong Indonesia, dari forum ini saya ingin memberikan rekomendasi untuk segera satu tujuan atau pemerintah swasta berupaya untuk memperoleh. Terima kasih Pak, luar biasa, sangat luar biasa. Sebelum saya mau buka sesi tanya jawab, saya juga mau kasih kesempatan untuk Pak Sundari untuk mungkin ada tadi seperti yang dari bicara Pak Victor, tadi kata keroncong sebagai musik industri. Mas Sundari sudah sama-sama cerita-cerita tentang kaitannya keroncong dengan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan para komunitas keroncong, para penggemar keroncong dan musisi keroncong, terutama pada Pak Gana terhormat. Saya senang sekali bisa mendengarkan sejarah keroncong yang sudah dipaparkan tadi. Generasi muda, apa yang telah diperjuangkan oleh pendahulu kita sebelumnya pada musik keroncong di Indonesia, dan ini adalah para insan musik di Indonesia, khususnya musik keroncong, untuk tetap mempertahankan musik keroncong di Indonesia agar tetap ada dan tetap lestari dan dihargai oleh bangsa sendiri dan dihargai oleh bangsa lain. Sebelumnya saya akan sedikit, tapi kalau sudah sejarah yang dipaparkan oleh Bapak Ganda, saya ingin cerita sedikit mengenai perjalanan karir saya di dunia musik keroncong ya. Ini perjalanan saya di musik keroncong ini dimulai dari tahun 76. Sebelumnya saya sebenarnya mengikuti musik pop ya, pop anak-anak pada waktu itu. Dari SD itu saya sudah mengikuti lomba-lomba pop anak-anak dan mendapat juara di Kompleks. Kebetulan saya anak kolong, anak Auri ya, dan mendapat juara nyanyi pop, dan akhirnya karena pertama kali saya tahun 76 itu menjadi juara 1 di lomba lagu pilihan TVRI. Di situ pertama kali menjadi TVRI. Saya dibimbing oleh Pak Joko Sutrisno, kebetulan masih saudara saya sendiri, dan Ibu Sumiati, dan masih ada lagi beberapa. Di antaranya yang paling utama pembimbing saya di dunia keroncong adalah almarhum ayah saya, Bapak Sukoco, dan ibu saya yang mendorong saya untuk terjun di dunia musik keroncong. Ini dengarkan Bapak saya almarhum ini seorang tentara yang ternyata tentara yang hobinya dengan keroncong dan bisa main alat musik, bisa main gitar, bisa main selo keroncong tentunya ya. Beliau suka mengundang teman-temannya main keroncong di rumah. Saya terbiasa mendengarkan. Akhirnya saya pertama kali melihat Ibu Waljina di TVRI nyanyi dengan memakai sanggul, kebaya, dengan kebayanya
Saya berkata kepada almarhum bapak saya, Pak, saya ingin nyanyi seperti itu. Itu namanya siapa Pak? Itu Bu Ibu Warjinah, itu buaya keroncong di Indonesia. Gimana caranya Pak saya supaya bisa nyanyi pakai kunde, pakai kebaya seperti itu? Saya bilang gitu. Bodoh, kamu bisa harusnya nyanyi keroncong. Dia bilang gitu. Nyanyi keroncong Pak. Keroncong itu yang seperti apa ya? Kamu suka dengerin di rumah kalau bapak latihan di rumah tuh Bodoh. Oh ini Pak lagu ini. Iya, ini dia. Ini keroncong. Saya ikut latihan ya Pak. Akhirnya ikut latihan dari umur 9 tahun itu saya ikut latihan dari keroncong. Karena pada masa itu tahun 70-an 6 itu nggak ada anak-anak seumur saya ya, di masa saya itu belum ada seumur saya mau belajar keroncong. Tercapai cita saya pakai kebaya dan pakai sanggul. Itu alhamdulillah. Tapi yang merepotkan jalannya susah. Tadi dipikir hanya sampai semifinal. Ayo dong kita sama-sama mengajak generasi muda ini untuk mempertahankan keroncong, mempertahankan musik keroncong. Oke. Jawabannya sebenarnya ada dua. Ini kalau setuju ya, kalau saya sih kalau saya ada dua aspek sebenarnya. Yang pertama, tadi saya lihat orang ini tadi di mobil, saya pikir ini harus disampaikan pada teman-teman semua. Aspek yang pertama bersifat pelestarian. Jadi ini sebenarnya hal ini menuntut komitmen daripada masyarakat musik, kepada masyarakat seniman musik keroncong, pemerhati keroncong dan penggemar musik keroncong untuk menjaga bersama-sama musik keroncong ini ke masa depan. Ya, dalam arti kita harus mempertahankan musik keroncong ini sebagai musik Indonesia. Setuju nggak? Oke, tuh yang pertama ya, pelestarian. Yang aspek yang kedua, aspek pengembangan dan pemberdayaan. Ya, jadi di sini kita menuntut tanggung jawab. Ini saya mencakup jadi tiga unsur tripartit. Ini jadi kayak kuliahan ya. Yaitu satu, pemerintah tadi Pak Gana benar ya Pak, dia harus ikut memperhatikan. Nah, karena di sini pemerintah ini harus menjaga konsisten untuk menjaga, ya, untuk menjaga terhadap seni bangsa Indonesia ini sendiri. Ya benar kan? Jadi di sini termasuk seni musik keroncong. Jangan lupa loh, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 32 itu ada mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap budaya Indonesia.